Halo Sobat Cak Den, gimana kabarnya ini? Masih panas sama kayak Cak Den sekarang? Panas banget. Kemarin tuh Cak Den lihat ya, ada di TV itu, mulai sore sampai malam, mulai siang sampai malam sih. Itu orang-orang banyak yang dipanggil ke Kertanegara, itu. Rumah pribadinya Pak Presiden terpilih. Jadi kepikiran ya, ada apa nih kok banyak banget orang dipanggil. Setahu Cak Den ya, itu sudah ada sekitar 50-an loh nama yang dipanggil itu. Ada kemungkinan masih ada lagi enggak? Jadi besoknya mungkin ada lagi gitu ya. Dalam pikirannya Cak Den ini mau ada berapa kementerian yang dibutuhkan Pak Prabowo ini? Karena isunya kan mereka yang dipanggil adalah kandidat untuk menjadi menteri. Berapa banyak kementerian yang dibutuhkan Pak Prabowo? Beberapa loyalis Pak Prabowo belum terlihat. Apakah besoknya baru akan dipanggil ya? Kalaupun sudah dipanggil, apakah benar dia akan jadi menteri atau calon wakil menteri? Apakah nanti di setiap kementerian itu bakal ada satu wakil menterinya? Tapi pertanyaan besarnya, dengan komposisi yang segede gaban itu, ini Pak Prabowo benar-benar mau mensejahterakan rakyat enggak sih? Apa pingin mensejahterakan tim suksesnya? Kita bahas di OCD, obrolan bersama Cak Den. Melihat kandidat menteri pemerintahan mendatang ya, kok banyak sekali dalam tarikan-tarikan kesimpulan kepalanya Cak Den ini loh. Visi presiden terpilih ini Cak Den jadi nggak tahu kemana gitu loh. Jargonnya yang kemarin itu katanya untuk mensejahterakan rakyat jadi bias, jadi kabur. Karena yang sengketok ya, yang terlihat itu hanyalah bagaimana Pak Prabowo ini mengakomodir orang-orang yang berjasa pada Pilpres kemarin, yang punya jasa besar buat dia. Semua dikasih jabatan. Seakan-akan yang berjasa di Pilpres kemarin itu hadiahnya ya jabatan menteri. Sangar nggak ini Pak Prabowo? Ikut nyuksesin jabatannya menteri. Jadi bertambahnya kementerian ini kan sebetulnya otomatis akan menambah anggaran. Anggaran negara itu akan semakin bertambah. Duit rakyat lagi yang dipakai. Ya nggak? Untuk kebutuhan operasional, untuk kebutuhan gaji, untuk ASN yang baru, listrik, macam-macam, rumah, kertas, macam-macam. Kan jadi besar semua ini. Yang bakalan terancam, bakal dikurangi ya kira-kira menurut Cak Den ya alokasi untuk subsidi anggaran rakyat. Entah itu bantuannya, subsidinya dikurangi, beasiswanya terbatas, atau jumlahnya ya mungkin lumayan lah, signifikan banget gitu loh. Di sisi yang lain ya orang-orang yang kaum menengah ini siap-siap aja pajaknya akan dinaikkan, ya enggak? Yang hampir positif dijalankan mulai bulan Januari besok tahun depan. Yang jelas tuh ya PPN bakalan jadi 12%. Lalu ada lagi potongan tapera. Terus ya tadi Cak Den bilang pembatasan alokasi subsidi BBM. Jadi subsidi BBM itu akan dikurangi. Hanya untuk ya sekian aja gitu. Maupun rencana-rencana yang lain banyak banget, mungkin listrik, mungkin apa transportasi dan yang lain-lain. Itu kan jadi bahaya kan. Kenapa alokasi dana yang sangat besar di negara itu hanya akan dinikmati oleh ya orang-orang itu aja. Janjinya dulu gimana? Ini Cak Den cuma mengingatkan tok ya. Kita ini bakalan makin sering ketemu sama ini oke gas. Pokoknya kalau mumet, pusing, ngeluh ya wis dijogeti wae. Sekarang apa sih yang mau diharapkan dari pemerintah mendatang? Kalau presiden terpilih, ya kan, mikir efisiensi dari kabinetnya aja nggak mau. Yang efisien harusnya.
Hutang negara kita ini kan banyak loh. Tambah banyak. Nggak tambah dikit tapi tambah banyak. Tambah berat. Yang Cak Den bingung sebenarnya ya. Kenapa kemarin Bu Sri Mulyani itu salah satu yang ikut dipanggil untuk menjadi kandidat menteri. Mungkin aja beliau bersedia jadi menteri keuangan lagi. Padahal setahu Cak Den ya, visi ekonomi beliau itu berbeda dengan Pak Prabowo. Tapi beliau datang. Dan inilah hasil dari Pilpres Februari yang lalu. Ya nggak perlu disesali, nggak usah diketuni. Buat Cak Den ya yang nggak milih Pak Prabowo ya wes, ya nggak apa-apa, siap-siap aja. Mari mulai mengencangkan ikat pinggang sambil lebih banyak berdoa supaya semuanya lebih baik. Udahlah, nggak perlu hujat-menghujat lagi, nggak usah lagi nyinyir-nyinyir, apalagi yang stres, depresi, wes nggak perlu. Bukan hanya pemilih Prabowo yang merasa seneng, ya, tapi kebanyakan rakyat Indonesia yang meskipun masih setengah hati, ya perasaannya juga sebetulnya masih ketir-ketir kalau melihat komposisi menteri yang akan dibentuk itu. Kita juga tidak perlu menyesali yang kemarin nggak milih Pak Prabowo lah, nggak perlu merasa berdosa. Ya sudah, kita nikmatin aja. Karena menurut Cak Den itu lebih nyesek yang mereka loh, yang mereka milih ini loh, yang mereka milih pasangan Prabowo dan Gibran ini loh. Mereka punya ekspektasi kan. Mereka berekspektasi bahwa kebijakan pemerintah mendatang itu akan meringankan mereka. Ada subsidi yang lebih banyak berlaku buat mereka. Dan itu juga berlaku bukan untuk para pendukungnya loh. Karena Pak Prabowo ini bukan hanya memimpin para pendukungnya saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Iyalah, iya dong. Jadi apapun yang terjadi, baik yang kemarin milih atau enggak, sama-sama terdampak ceritanya ini. Ya mudah-mudahan dampaknya baik. Tapi kalau lihat itu tadi yang kemarin tak lihat, 50 orang lebih itu, wah wis anggarannya bakalan kobol-kobol. Jadi berlaku buat semuanya. Dan cuma bersyukur ya. Bersyukurnya gini ya, mudah-mudahan kabinet ini segera dilantik, nggak usah lama-lama. Biar nanti pas bulan November, rakyat bisa berpikir lebih jernih lagi. Karena di bulan November ada apa? Ada pilkada. Ini yang bagus lagi nih. Di masa pilkada itu, sekali lagi Cak Den berpesan bahwa kita tidak boleh memilih sembarangan loh. Nggak boleh kita sembarangan memilih kucing dalam karung. Biar kita nggak nyesel nantinya. Jadi nggak usah lah kita dikasih lagi kegembiraan atau gestur-gestur seneng-seneng waktu Pilpres kemarin. Oke gas, atau yang lain-lainnya itu. Terus nggak perlu itu. Sudah nggak ada lagi itu kampanye pakai joget-joget. Siapa sih sekarang relawan-relawan pendukungnya? Yang mendapat tempat di sebelahnya Pak Prabowo itu siapa sekarang? Semakin lama kan nggak ada juga itu. Lama-lama hilang dengan sendirinya kan. Iya kan? Ya sekarang Cak Den mau tanya. Siapa sih orang-orang biasa yang terlibat atau dilibatkan dalam pemerintahan mendatang? Siapa? Kalau lihat yang kemarin lah. Makanya pilihlah calon yang beneran berasal dari rakyat. Dari rakyat biasa. Sing wis kaya raya, sing wis dadi ya wis ceprot lahir wis sudah kaya ya sudah. Mereka tuh nggak pernah ngerti susahnya hidup itu. Makanya sistem meritokrasi itu harusnya ya selalu jadi pegangan kita bahwa prestasi menjadi pemimpin negara itu prestasi paling puncak dari seluruh anak bangsa. Semua punya kesempatan. Kalau gini kan jadinya repot, kacau semua. Sekarang gini, siapa dari sekitar 50-an nama ya, 50-an lebih nama yang dipanggil itu? Sering bicara atas nama rakyat siapa? Yang kemarin dipanggil. Kan semua mewakili kepentingan partai dan kepentingan dari pemenang pemilu kemarin, Pilpres kemarin.
Bayangkan aja, dari unsur partai hanya ada satu perempuan yang dipanggil, Mbak Mutia Hafidz kemarin. Dan kalau komposisi calon menteri yang perempuan itu hanya 12%. Jauh. Dari berbagai kebijakan afirmasi tentang penguatan perempuan, itu akan lebih baik kalau lebih dari itu. Siapa sih yang akan serius memikirkan perempuan-perempuan ini? Siapa? Masa Caden? Caden jangan disuruh mikir perempuan. Ya enggak? Pekerja perempuan, usaha mikro yang dijalankan perempuan, ilmuwan perempuan, politisi, bahkan sampai ojol. Itu gimana nasibnya mau berubah? Lawang pemimpin negara aja nggak mau mikiri. Representasi wanita dalam kabinet cuma ya tadi di bawah 12%. Kan seakan-akan dipinggirkan ini peran wanita ini. Nah, ini pesan bagi para pendukungnya Pak Prabowo. Mungkin semuanya nanti bisa jelaskan ya. Apa sih yang bisa tercemin atas pemanggilan calon-calon menteri kemarin itu? Apakah terlihat ya adanya penegakan hukum yang mau dikuatkan? Apakah mencerminkan konsolidasi politik? Atau rekonsiliasi politik? Atau fokus pada penguatan ekonomi kecil misalnya? Ya kan nggak jelas semua. Setengah hati semua. Kenapa ini? Ya karena komposisinya orang yang dipanggil kemarin tuh campur baur. Formasinya terlalu bias lah. Sama sekali nggak menggambarkan apapun. Arah kebijakan pemerintah mendatang ini mau gimana? Cak Den juga bingung ini. Semakin jelas terarah atau malah nggak jelas. Kita masih ingat ya, pada tahun 2014 Pak Jokowi itu mengusung revolusi mental. Dan kita tahu di tahun itu banyak menteri yang belum dikenal orang. Bu Sri Pujiastuti, Pak Archandra Tahar, Budi Karya Sumadi, atau bahkan Pak Basuki Hadimulyono atau Pak Bas itu. Itu benar-benar revolusi mental. Dia nggak mau diatur oleh kekuatan partai, meskipun jelas-jelas PDI yang mengusung Pak Jokowi. Itu hebatnya dia waktu itu. Di periode pertama, Pak Jokowi hanya melantik 8 orang. 8 orang dari unsur partai politik. Dari total 34 menteri. Sisanya semua dari kalangan profesional. Sementara yang sekarang ada 25 orang dari partai politik. Di antara 50-an yang dipanggil kemarin. 50%, bro. Ya enggak? Dan hanya PKB satu-satunya partai yang di Pilpres kemarin yang tidak mendukung Pak Prabowo ya, atau memusuhi lah, memusuhi Prabowo Gibran. Tapi dia berhasil menempatkan 2 orang untuk jadi menteri, jadi kandidat menteri ya. Sementara PDI Perjuangan, Nasdem dan PKS ya kelihatannya akan berada di luar pemerintahan. P3 juga ada di luar lah. Tapi kali ini partainya Pak Mardiono ini kan nggak lolos ke Senayan. Ada 2 partai non Senayan yang masuk ke kabinet. Mereka itu ya tahu sendiri kan, si anak kesayangan itu, Mawarping itu. Dia berhasil menempatkan Raja Juli Antoni. Dan PBB yang kali ini direpresentasi oleh Yusril Iza Mahendra akhirnya bisa masuk, dipanggil untuk jadi menteri. Walaupun Pak Yusril sendiri merasa dia sudah mengundurkan diri dan bukan kader lagi. Tapi ya Pak Yusril sama PBB kan gini toh, nggak bisa dilepaskan toh. Entah apa ya yang ingin dicari dengan komposisi orang-orang yang dipanggil kemarin. Tapi dugaan Cak Den ini Pak Prabowo terkena sindromnya Pak Jokowi. Sindrom Jokowisme. Memang menggemari dia, sangat mengagungkan Pak Jokowi.
Kenapa Cak Den bisa bilang begitu? Karena hampir separuh anggota kabinet Pak Jokowi itu masuk lagi di pemerintahan mendatang. Rencananya. Total ada 14 menteri lama yang dipanggil. Baik itu berasal dari profesional maupun dari partai. Tapi meskipun demikian ya, menurut Cak Den ya, para menteri ini tidak semuanya kok bisa menerima atau akan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Kita bisa melihat orang-orang yang terlalu berpandangan miring ya terhadap kiprah presiden sekarang ini, yang ketujuh ini. Jadi orang-orang yang sekarang ingin menjadi menteri di kabinet Pak Prabowo itu sebetulnya adalah tanda kutip musuh lama dari Pak Presiden sebelumnya, yaitu Pak Mulyono itu. Tak kasih spill namanya ya. Natalius Pigai, Abdul Qadir Karding, Fadlizon. Nah ini gimana? Gimana itu kalau nama-nama itu akhirnya masuk? Bisa nggak kira-kira kerjasama sama menterinya Pak Jokowi atau yang anak kesayangan Pak Jokowi? Pak Tito Karnavian misalkan. Atau Pak Budi Gunadi. Atau Budi Ari. Atau Pak Pratikno. Kita lihat aja ya setelah tanggal 20 Oktober besok. Kita akan lihat apakah akomodasi dari Pak Prabowo terhadap menteri-menterinya Pak Jokowi ini akan menjadi kekuatan yang solid atau malah berantakan. Sekian dulu dari Cak Den. Salam Cak Jo.